واستبشارا وازداد له ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتدت بأن تنقى بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أو تنشأ أو تبدر أو تنور فوق نور أو تسير وغالي الله الله أو تشبه صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا
من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك، صلوات الله عليك. وصلاة الله تغشى حتى تحرير سطوري. أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Saudara Rauf Amrullah. Acara berikutnya yakni materi Kakasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdullah Musa. Kepada beliau kami persilahkan. اللهم صل على سيدنا محمد. Sallu alaih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutakabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berbahagia sekali bisa silaturahmi dengan segenap pengurus, segenap karyawan-karyawati dari Yayasan Bina Mulia yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Muhammad Purwanto yang Masya Allah, Alhamdulillah istiqomah dalam kebaikan, istiqomah terus menebar manfaat, khairun nas anfa'um linnas, baik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya, bahkan mungkin berkorban meninggalkan anak dan istri demi menebarkan kebaikan, menebarkan agama Islam di non jauh di sana ya, di Kalimantan, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Tarnoji, Bapak Gufron, dan seluruh pengurus pimpinan Yayasan Bina Mulia, serta Masya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran, serta selawat yang beliau membaca di Bojonegoro, kami yang di sini merinding ya, Masya Allah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Insya Allah, salam Bapak Ibu semuanya kepada baginda Rasulullah. Sampai ya, Alhamdulillah
ini di soft yang sangat dekat dengan rumahnya Rasulullah. Ya, insya Allah ini salam Bapak Ibu semuanya kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khairu khalqillah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan oleh Subhanahu wa taala untuk bisa mengucapkan salam, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa berziarah ke makam Aisyah radhiyallahu anha, ke makam Utsman bin Affan di makam Baqi dan bisa melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa siam Ramadan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga Ramadan tahun ini bisa lebih mendapatkan pahala yang lebih, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibandingkan tahun-tahun dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Rasulullah bersabda, min yaumin khairun min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, kekasih kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya suara saya cukup jelas atau kurang jelas, pembawa acara? Jelas, Sangat jelas, Pak. jelas, Bapak. Jelas, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Suaranya jelas, wajahnya Masya Allah, Pak. cerah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, awet Alhamdulillah. ganteng. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Oke, Pak Pur. Pak Pur ugi sami niki, Masya Allah. Awet nom, awet ganteng. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Dari Madinah, Alhamdulillah. Tadi malam sudah melaksanakan sholat tarawih ya. Di sini sholat tarawihnya 23 rakaat, tetapi dibagi menjadi dua. Yang pertama Ba'da Isya, oke, kita langsung nanti Bilalnya mengucapkan as-salatu qiyamul lail, artinya salat malam ya. Nanti terus kita mengikuti. Jadi eh, yang tadi malam sekaligus witir satu rakaat, jadi 10 tambah satu. Oke. Terus nanti setelah jam satuan ya, atau setengah satu, nanti qiyamul lail lagi sampai dengan waktu menjelang subuh. Jadi Masya Allah ya. Dan satu malam itu satu juz ya. Nanti bisa diperkirakan bagaimana jamaah harus benar-benar menahan ngantuk, menahan. Tapi Masya Allah ya, artinya dengan suara-suara Imam Masjid Nabawi yang Masya Allah sangat merdu, sangat jelas, ya tartil, tahfidznya juga sangat bagus, sehingga kita Insya Allah bisa lebih menikmati pada saat kita sholat di Masjid Nabawi. Apalagi dengan kita mengetahui bahwasanya keutamaan sholat di Masjid Nabawi ini Allah lipat gandakan 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Rasulullah bersabda, "As-sholatu fi masjid hadza afdalu min alfi sholatin fi masjidihi." Sholat di masjidku ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Idal Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Bal Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin. Dan sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Masya Allah. Sehingga jamaah di sini ya hampir tidak ingin melewatkan sedikit pun ya, kesempatan untuk mendulang pahala. Ya. Bahkan pada saat tarwah itu tadi malam ya sebelum maghrib, sebelum isya itu sudah penuh. Bahkan kami akhirnya mendapatkan kesempatan ya sholatnya di rooftop yang paling atas. Tapi Masya Allah ya, lebih nikmat. Sebelumnya mungkin berapa setengah jam atau 1 jam ini karena mungkin di sana sudah menjelang buka puasa ya. Iya, Tat. Setengah jam pas buka puasa, Tat. Setengah jam ya, pas ya. Alhamdulillah. Ya, sehingga bisa memperkirakan. Alhamdulillah. Tema hari ini Katansang ya, kajian tanggal 1. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama bagaimana kiat-kiat untuk
menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, lebih berhikmah nggih, dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena memang dalam sebuah amalan itu kalau kita mendapati ilmunya terlebih dahulu, kita memahami keutamaan, kita bisa mendapatkan ilmunya, itu akan jauh lebih semangat kita dalam melaksanakan sebuah buah amalan tersebut, buah ibadah tersebut. Dibandingkan kalau kita mengerjakan sebuah amalan tanpa kita mengedepankan ilmu terlebih dahulu. Sehingga Masya Allah, mumpung masih tanggal 1 Ramadan, kita langsung sama-sama belajar bagaimana supaya Ramadan kita bisa lebih bermakna dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya atau ingin menjadikan Ramadan ini bisa lebih bermakna. Oke. Sehingga insya Allah yang pertama adalah kita mengawali dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa suffidatis sayatin." Bahwasanya kalau datang bulan Ramadan, maka Allah akan bukakan pintu surga seluas-luasnya dan Allah akan tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah juga akan membelenggu para setan. Sehingga di bulan Ramadan memang menjadikan kita insya Allah akan jauh lebih mudah untuk melaksanakan amalan kebaikan dibandingkan kalau kita mengerjakan amal kebaikan di bulan-bulan yang lainnya, ya. Bulan Muharram, bulan Sya'ban sampai nanti bulan Ramadan kembali, maka akan jauh lebih kita mudah melaksanakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita di tanah suci seperti ini, ya Masya Allah, hampir kanan kiri saya ini semuanya memegang mushaf, memegang Al-Quran dan belum berlomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua adalah di bulan Ramadan juga kita akan dimudahkan oleh Subhanahu wa taala untuk menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena neraka ditutup rapat-rapat. Wa ghuliqat abwabil jahim dan Allah menutup rapat-rapat pintu neraka sehingga kemaksiatan-kemaksiatan akan jauh lebih mudah kita jauhi, ya. Yang pacaran mungkin pada saat Ramadan akan gak usah pacaran dulu. Syukur-syukur langsung besok langsung eh, nikah aja, langsung ijab aja daripada pacaran nanti ngetek-ngetek kayak duit malah boros ya toh. Malah nanti argo maksudnya jalan terus ya. Maka mungkin dengan Ramadan mudah-mudahan jadi hikmah tersendiri bagi yang pacaran untuk mutus ke pacaran ya. Siap nggak ini? Aku ini ada mbak-mbak yang belum nikah, nah, untuk segera menantang calonnya untuk menuliskan namanya di buku nikah ya. Jadi BPKB ya, itu menuliskan di buku nikah, bukan hanya sekedar mengucapkan selamat dan lain-lain. Yang ketiga adalah wasufidati syayatin dan setan-setan dibelenggu sehingga kita akan mudah lebih mengamalkan kebaikan, belum-belum dalam kebaikan karena setan-setan pada saat di bulan Ramadan seperti saat ini itu sedang dibelenggu, dibondo, dikerangkeng berarti sehingga tidak bisa mengganggu kita yang sedang melaksanakan amal kebaikan. Nah, bagaimana cara kiat supaya kita Ramadan ini lebih bermakna. Yang pertama adalah kita awali dari malam ya, karena eh, kita mulai Ramadan itu berawal dari nanti malam. Ya. Jadi malam itu mari kita hidupkan ya, dengan amal-amal soleh, ya, terutama sholat tahajud atau sholat taraweh. Jangan sampai kita meninggalkan sholat taraweh ya, sekalipun ya, pada saat Ramadan tahun ini. Ya, kita berazam, mumpung masih tanggal 1, kita berkeinginan yang kuat. Ya Allah, mudahkanlah hambamu yang dhaif ini untuk bisa sholat taraweh ya, berjamaah di masjid sampai nanti Ramadan terakhir ya, Ramadan sampai tanggal 29 atau mungkin terakhir Ramadan tanggal 30. Ya. Ya Allah mudahkanlah. Kita doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya, kemudahan itu datangnya dari Allah dan tiada kemudahan kecuali memang Allah menjadikan sesuatu itu mudah. Sehingga kita berdoa kepada Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Dan sholat tarawih ataupun sholat tahajud di bulan Ramadan itu sangat besar pahalanya. Bahkan akan menjadikan dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam yaitu malam Ramadan sholat tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, ya, dengan syarat kita berdoa kepada Subhanahu wa taala semoga kita ditetapkan dalam keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah
Amal itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba Rasulullah SAW, mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Oke. Monggo silahkan sholat tarawih semampu kita. Ya. Kalau mampu 23, 23, mampu 11, 11, mampu hanya karena mungkin sedang acara penuh, sedang safar, ya cukup mungkin 4 tarawih, ya. Terus ditutup satu witir itu juga dibolehkan, ya. Asalkan yang penting jangan sampai meninggalkan karena iman-iman walaupun hanya amalan sunnah tapi pahalanya kita sangat besar sekali, ya. Sehingga kalau terlewatkan juga kita akan sangat rugi kalau sampai kita tidak melaksanakan sholat tarwih atau qiyamul lail, ya. Sholat tarawih biasa setelah tarawih dengan imam di masjid, ya kita masih dibolehkan menjelang sahur, ya usahakan kita minimal mungkin sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, sehingga ini akan menjadi tambahan pahala. Tapi la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam, sehingga kalau tadi Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak sudah sholat witir di masjid, ya maka pada saat qiyamul lail, pada saat sebelum subuh, sebelum sahur kita sholat tahajud lagi, maka cukup dengan sholat tarawih aja, ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, tidak lagi ditutup dengan witir, ya, 1 rakaat atau mungkin 3 rakaat. Jadi sudah cukup witirnya dalam pada saat dikerjakan di musola atau di masjid. Selanjutnya, maka sahur itu adalah sunnah yang ditekankan, ya, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Ustadz lagi diet nasi nih, sahurnya pakai kurma teh boleh nggak? Oh itu lebih afdol, ya. Afdol sahur kurma dengan susu, ya. Jamaah-jamaah umrah ini banyak yang tidak sahur pakai nasi gitu loh. Jadi pengennya pakai kurma sama pakai roti, ya, terus pakai air zam-zam. Wah itu boleh nggak apa-apa. Jauh lebih apa ya, mungkin lebih sehat ya karena memang ada beberapa orang yang mungkin menghindari nasi mungkin karena faktor kesehatan. Jadi boleh nggak apa-apa. Yang penting kita melaksanakan sahur karena sahur ini adalah sunnah. Walaupun hanya dengan air, maka usahakan tetap sahur, ya. Setelah itu kita memantapkan niat, ya, atau melafadzkan niat, ya, di dalam hati maupun di lisan kita. Nawaitu soma godin an adain fardi hadis sanatillahi ta'ala, ya. Monggo silakan untuk senantiasa di dalam puasa Ramadan itu beda dengan puasa sunnah, ya. Kalau puasa Ramadan itu kita harus niat terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan puasa di esok harinya. Beda dengan puasa sunnah. Karena kalau puasa sunnah pada saat kita tidak mendapatkan makanan, terus kita niat untuk puasa boleh. Karena suatu ketika Rasulullah juga pernah pada saat Rasulullah sampai di rumahnya, rumahnya Rasulullah ini dekat dengan saya duduk saat ini, ya, karena ini sudah di pintu ataupun di masjid utama. Mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Rumahnya Rasulullah itu adalah taman di antara taman-taman surga, ya, sampai dengan mimbarnya Rasulullah itu. Rasulullah pernah sampai ke dalam rumahnya, beliau mengucapkan kepada Aisyah, Aisyah, wahai Aisyah istriku, hari ini engkau masak apa? Gitu loh. Masak apa? Ya Rasulullah, hari ini saya nggak masak gitu loh. Saya tidak masak dan tidak ada makanan di rumah. Terus kata Rasulullah bersabda, kalau begitu saya puasa. Padahal awalnya Rasulullah sebelum berangkat ke masjid belum niat puasa, ya. Tapi begitu di rumah tidak ada makanan, ya akhirnya Rasulullah puasa. Itu bolehkan. Kalau puasa dengan catatan kalau itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib atau fardu, maka diwajibkan kita untuk memantapkan niat di malam harinya, ya, sebelum sahur atau setelah sahur tapi sebelum adzan subuh atau pada saat setelah sholat tarawih itu juga dibolehkan, ya. Setelah itu kita memperbanyak untuk senantiasa membaca istighfar, ya. Untuk senantiasa membaca istighfar dengan istighfar yang paling pendek bisa astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, atau mungkin bisa dengan sayyidul istighfar atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'atu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Panjang Ustaz anunya nggih nanti
biasanya kalau jamaah itu tinggal di print aja, nanti minta tolong suaminya atau anaknya atau siapa yang punya printer untuk di print, terus ditempel di tempat musola rumah. Nanti insya Allah kalau kita sering kita baca, nanti bisa ala biasa. Jadi apal karena sering-seringnya kita baca. Ya. Setelah itu usahakan kita setelah sahur sudah niat ya membaca istighfar juga sudah. Usahakan istighfar sehari itu minimal 100 kali karena Rasulullah SAW itu beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Beliau setiap hari meminta ampun kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya itu sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah sudah jelas-jelas dijamin masuk surganya. Rasulullah adalah makhluk terbaik di muka bumi. Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khatimul anbiya, penutup para nabi, nggih. Dan besok yang memegang kunci surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah, usahakan setiap hari minimal 100 kali kita untuk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Monggo pakai tasbih boleh, pakai counter yang cincin yang ada angkanya itu juga boleh, ya. Atau mesen KOJ atau Mbak DC apa Mbak Mufidah apa Mbak Mas Gufron ya. Semua karyawan nanti suruh beliin Mas Gufron semuanya. Oke, nanti bisa di orderkan gitu. Nah, itu Masya Allah, pahalanya sangat besar. Apalagi kalau kita bersedekah ke orang dan Masya Allah, apa namanya, tasbih kita ataupun konter kita itu dipakai untuk tasbih, maka pahalanya juga ngalir kepada orang yang memberikan hadiah tersebut. Ya. Bahkan kemarin jamaah itu yang dari Jogja itu Masya Allah sampai beli tasbih itu nitip ke kami sebagai petugas itu 1.500.000 rupiah. Jadi semuanya dibelikan Ustadz ini ada uang 2 juta untuk beli tasbih ya, untuk dibagi-bagi Masya Allah. Oke, Masya Allah kita juga senang sebagai petugas kalau jamaah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, akhirnya kita bagi itu ya pada berebut untuk mendapatkan tasbih tersebut. Oke. Maka setiap gerakan tangan yang mengucapkan tasbih maka akan mendapatkan pahala ngalir juga kepada orang yang memberikan tasbih tersebut. Setelah itu usahakan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ya. Setiap langkah kita menuju ke masjid itu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kanan meningkatkan derajat, langkah kaki kiri menghapus dosa-dosa sambil berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basori nuron. Terus kita juga wa fi jasadi nuron. Jadi wa fi amami, wa fi fauqi, wa fi tahti semuanya bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti begitu sampai masjid, ya usahakan tidak hanya saat umroh saja kita ke masjidnya sebelum adzan. Ya usahakan di rumah pun juga usahakan tetap berangkat sebelum adzan. Kenapa? Karena amalan yang bisa menghapus dosa, meningkatkan derajat itu adalah kata Rasulullah ada tiga. Yang pertama adalah isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu kita. Jadi walaupun cuaca sedang dingin, tetap kita menyempurnakan wudhu sampai dengan sesempurna mungkin. Ya, yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Ya, bahkan Rasulullah dulu pernah ada Bani Salamah, ya rumahnya para sahabat yang jauh dari Masjid Nabawi ini. Begitu mereka sampai ke masjid merasa capek. Terus mereka para sahabat ini usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kami meminta tanah yang dekat dengan Masjid Nabawi ini, kami sedesa mau bondong bedol desa, pindah ke dekat Masjid Nabawi. Ya, terus Rasulullah menjawab, tahukah kamu bahwasanya langkah kaki kita menuju ke masjid itu bisa mengangkat derajat, mengampuni dosa-dosa gitu loh. Apakah kamu nggak ingin semakin banyak langkah menuju ke masjid berarti semakin banyak dosa yang diampuni, semakin tinggi derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengetahui itu pada nyesel yang Bani Salam yang pengen berdol desa tadi berarti dari Bojonegoro mungkin pengen dari nang desa mungkin pengen dekat dengan masjid Akbar mungkin di Surabaya dekat rumah Kak Gufron mungkin wah, yang masjidnya bagus ya itu. Iya, terus begitu dikasih tahu sama Rasulullah bahwasanya semakin banyak langkah itu semakin banyak pahala, akhirnya mereka nggak jadi pindah ya, nggak saya nggak pindah ya, wis, saya tak di sini aja gitu loh. Saya tetap di desa itu. Nah, sehingga eh, sahabat yang dari Bani Salamah itu akhirnya tidak pindah ya. Sekarang masih ada ya masjid Bani Salamah atau masjid Jum'ah yang berada di dekat Kuba. Jalan kaki sekitar 5 kilo, bayangkan 5 kilo itu
ya lumayan lah. Ya kalau orang suka lari ya mungkin berapa ribu langkah itu nggak tahu tuh banyak ya. Ya setelah nanti sampai masjid untuk melaksanakan sholat subuh, usahakan kita ya sebelum melaksanakan sholat subuh kita begitu sampai masjid itu melaksanakan sholat 2 rakaat yaitu tahiyatul masjid ya. Setelah itu begitu kita sudah mendengar adzan maka usahakan kita mengikuti suara adzan tersebut. Jadi begitu muadzin bilang Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar. Begitu muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, maka kita asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah ya. Dan setelah selesai adzan, maka bersolawatlah kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mungkin selawat Ibrahim ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqam mahmud alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Setelah itu kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan 5 amalan ini, maka masuklah kalian ke dalam surganya Allah dari pintu mana saja yang kau suka. Masya Allah, ya nikmat sekali. Okay? Jadi kalau kita ingin mendapatkan fadilah keutamaan, bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah pada saat adzan jangan kita lewatkan untuk kita mengikuti suara adzan, terus kita berdoa setelah adzan, okay? Maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan dengan syafaat itu akan menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah mendengar adzan selesai, salat tahiyatul masjid selesai, maka amalan berikutnya supaya Ramadan ini bisa lebih bermakna dan berhikmah, lebih hikmah dibandingkan tahun sebelumnya, lebih berhikmah, maka kita kerjakan yaitu sholat fajar. Ya, sholat fajar ini adalah sholat antara adzan dan iqamah. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat fajar, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Rasulullah bersabda, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, setelah selesai salat fajar, maka usahakan kalau masih ada waktu, angkat tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Karena Rasulullah bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turaddu." Doa antara adzan ya, sampai dengan iqamat, ya, maka doa tersebut tidak tertolak, Masya Allah. Walaupun di masjid kampung, doa kita mustajab. Ya. Ya, maka usahakan pada saat antara adzan dan iqamah jangan main HP. Ya, lah. Jangan malah nunggu iqamat malah tetek-tetek apa tetek-tetek itu duduk-duduk ya di serambi masjid sambil ngobrol sama teman-teman sambil udut. Nah, ya, eman-eman masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat fajar, terus habis itu angkat tangan kita doa. Ya, doanya apa Ustaz? Doa apa saja nggih? Doa kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa supaya diwafatkan dalam ketaatan kepada Allah, diwafatkan dalam husnul khatimah. Allahumma ini as'aluka bi husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu paling enggak harus kita baca tiap pagi. Dan Rasulullah juga memberikan contoh setiap pagi untuk kita doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya, minta ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, yang banyak, yang berkah serta amal yang diterima oleh Subhanahu wa taala. Setelah itu kita melaksanakan salat subuh ya. Lah, terus setelah melaksanakan salat subuh selesai, usahakan di bulan Ramadan ini bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an, bulan di mana Rasulullah SAW di setiap malam malaikat Jibril turun ya ke bumi untuk membacakan Al-Quran setiap malam. Ya, karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga usahakan kita punya target untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, kita bisa menghatamkan Al-Quran. Sebentar, ini ada dari jamaah sebentar. Eh, sebentar ya, kita anu dulu, tak balas dulu jamaah ini sebentar.
sebentar. Sedang, sedang, ya, lanjut ya. Nah, setelah itu, mohon maaf sebelumnya. Setelah kita sholat subuh selesai, usahakan jangan segera pulang, ya. Tapi usahakan diisi dengan membaca Al-Quranul Karim, ya. Usahakan bulan Ramadan ini, kalau bulan tahun kemarin kita belum khatam, usahakan Ramadan kali ini kita bisa khatam Al-Quran. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau beliau di setiap Ramadan itu beliau khatam. Ramadan itu cuma 30 hari. Beliau khatam berapa? Beliau khatam sebanyak 60 kali, ya. Sebanyak 60 kali beliau khatam di setiap Ramadan. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau setiap bulan bila menghatamkan Al-Quran sebanyak 6 kali. Masya Allah. Okay. Sebanyak 60 kali beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Sehingga usahakan kita di bulan Ramadan ini bisa khatam Quran, okay. Nanti mungkin dipropor langsung oleh Bapak Pur, okay. Beliau mungkin menyampaikan semangat atau mungkin ada hadiah khusus semua karyawan Yayasan Bina Mulia sing khatam Al-Quran. Nah, nanti mungkin dapat hadiah gratis umroh. Nah, ketemu di Amin. Masjidil Haram. Oh, ya. Amin. Gitu. Maka boleh. Nah, kenapa Ustadz kok habis subuh harus membaca Quran? Karena keutamaan habis subuh itu sangat luar biasa. Oke. Bahkan Rasulullah itu sampai mendoakan waktu subuh itu dengan keberkahan tersendiri. Jadi Rasulullah setiap pagi itu berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jadi usahakan pagi itu jangan bubuk lagi. Pagi jangan malah layah-layah sambil udah tutut nonton TV. Enggak, jangan langsung aktivitas. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Nah, maka usahakan kita bisa khatam Quran, usahakan Ramadan ini kita punya target minimal sekali khatam Quran. Gimana caranya? Al-Quran ini adalah 20 lembar satu juz. Ya. Sehingga kalau kita pengen khatam sebulan sekali, maka minimal sehari berarti kita membaca 20 lembar. 20 lembar berarti setiap ba'da subuh itu 5 lembar. Nanti duhur, ya, antara adzan dan iqamat kita 5 lembar lagi. Berarti sudah 10 lembar. Terus nanti sebelum iqamah asyar atau antara adzan asyar sampai dengan iqamat 5 lembar lagi. Jadi sudah 15. Terus nanti menjelang buka puasa, itu waktu mustajab, kita 5 lembar lagi. Sehingga totalnya sehari sudah 20 lembar. Maka insya Allah kita dalam satu bulan bisa khatam Al-Quran. Ya. Kalau kita setiap hari minimal 20 lembar membaca. Ustaz kalau pengen sebulan bisa khatam 2 kali ya berarti ditingkatkan. Yang kalau hanya 5 lembar tadi ya tingkatkan kita bisa membaca setiap baca subuh 10 lembar. Nanti sebelum duhur 10 lembar, sebelum asar 10 lembar, sebelum maghrib 10 lembar. Maka insya Allah kita bisa khatam 2 kali. Nah, kalau Imam Syafi'i khatam 60 kali ya, berarti sehari minimal khatam 2 kali. Masya Allah. Ya, sehari khatam 2 kali sehingga kita sebulan bisa khatam 60 kali. Ya, itu Imam Syafi'i selama beliau hidup, beliau khatam rata-rata sebulan itu minimal 60 kali. Dan pada siapa yang setelah subuh melaksanakan ibadah sampai dengan waktu syuruk, ya, maka kata Rasulullah akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasulullah bersabda, "Man shalla ghadata fi jama'atin, summa qa'ada yadhkuru ila Allah hatta tatlu syamsi." Ya, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, setelah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat, berzikir atau membaca Al-Qur'an atau mengikuti kajian taklim, maka sampai terbitnya matahari, summa sholla rakaatani, setelah itu sholat 2 rakaat, Rasulullah bersabda, kanat ka'ajruhu hajatin wa umratin. Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kalau Rasulullah SAW tamatin, tamatin, tamatin. Pahalanya sempurna, sempurna, dan sempurna. Masya Allah. Walaupun kita mungkin baru daftar haji, belum sempat haji karena sekarang antriannya panjang sekali, tapi sudah mendapatkan pahala haji. Dengan cara apa? Dengan cara kita sholat syuruk. Yang tadi ya, saya sampaikan bahwasanya keutamaan sholat syuruk, yaitu sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, ya, yaitu pada saat waktu terbit matahari. Kalau di sini jam
7 kurang seperempat kalau di Madinah ini. Kalau di Indonesia mungkin jam 6 kurang seperempat ya. Selisihnya agak banyak ya, sekitar 1 jam. Ya. Maka usahakan kita melaksanakan sholat syuruk ya, 2 rakaat saja cukup ya nanti. Atau ini juga disebut juga sholat di awal waktu duha atau sholat duha tapi di awal waktu ya. Setelah itu apa? Eh, Setelah selesai sholat syuruk ya kita bekerja ya, bekerja mencari nafkah seperti biasa. Bapak Dokter Pur mungkin mengajar ya, terus Pak Gufron mungkin bisnis, Kak Oji mungkin di kantor dan lain-lain. Nah, itu kita bekerja, bekerja seperti biasa ya. Dan pekerjaan yang terbaik itu kata Rasulullah adalah pekerjaan dengan tangan kita sendiri. Artinya kita ya Rasulullah itu juga nyuci, Rasulullah juga memerah susu, Rasulullah juga menjahit. Jadi pekerjaan apapun yang bisa kita kerjakan gitu. Setelah itu sampai nanti waktu duha usahakan minimal sholat duha 2 rakaat ya, karena wasiat dari Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang dari Yaman. Beliau ke Madinah ini tidak mempunyai rumah. Maka Abu Hurairah ini adalah dijuluki kepala Ahlu Sufah atau pimpinannya Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu apa, Ustaz? Ahlu Sufah itu adalah eh, di dekat rumahnya Rasulullah, di dekat Raudhah itu ada tempat kotak khusus. Itu adalah untuk tempat tinggal para sahabat yang tidak memiliki rumah di Madinah ya. Jadi sehingga dijadikan satu oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, sehingga sahabat-sahabat yang memiliki makanan maka ke Masjid Nabawi kadang bawa makanan untuk berbagi kepada ahli sufah yang tidak memiliki makanan. Nah itu Bilal radhiyallahu anhu pernah suatu ketika diwasiati oleh Rasulullah, wahai kekasihku, wahai Abi Doroh, jangan kamu tinggalkan 3 amalan ini. Oke. Apa itu? Yang pertama adalah sholat duha minimal 2 rakaat. Yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid ya. Oh, siap 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 ya. Wah, ini baru sholat subuh nih. Masya Allah. Ya. Yang kedua adalah apa namanya itu? Sholat duha minimal 2 rakaat. Yang kedua adalah puasa minimal 3 hari dalam 1 bulan karena ini adalah pahalanya seperti puasa setahun ya. Yang ketiga, jangan pernah meninggalkan sholat witir ya, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mempunyai kebiasaan sebelum tidur beliau takut kalau kelewat witir, beliau itu sholat witir dulu minimal 1 rakaat. Tapi kalau Umar bin Khattab karena beliau punya kekuatan, fisiknya bagus, maka Umar bin Khattab itu biasanya sholat witir atau tarawihnya, sholat malamnya itu di sepertiga malam ya. Mohon maaf sekali ini karena keterbatasan waktu dan perbedaan waktu. Di sini masih jam 1:53 ya, 55 menit, belum ada jam 2, baru selesai zuhur, sedangkan di Indonesia mungkin sudah menjelang buka puasa. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga sampai nanti selesai Ramadan Bapak Ibu semuanya, Mas dan Mbak semuanya itu bisa mendapatkan derajat takwa, oke, untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembicara. Tafadhol. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Abdullah Musa yang telah menyampaikan beberapa materi, yaitu mengenai tema pada sore hari ini, yakni kiat sukses mengisi Ramadan untuk meraih kemuliaan. Jadi dari pemaparan Bapak Abdullah Musa dapat saya simpulkan, yakni mari kita menjadikan bulan Ramadan ini adalah sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dengan banyak cara, mulai dari kita sholat tahajud, kemudian jangan sampai meninggalkan sholat tarawih sampai akhir Ramadan, kemudian kita usahakan untuk melaksanakan sahur, dan sebelum sahur itu kita laksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kemudian kita mantapkan kembali niat puasa kita dan memperbanyak istighfar dalam bulan Ramadan ini dan banyak yang lainnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdullah Musa. Karena waktu juga sudah mulai menjelang maghrib, jadi di sini saya sebagai pembawa acara dalam kegiatan Kartasa pada sore hari ini, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon barokah doanya Ustaz Musa. Oh, nggih, nggih. Mari kita sama-sama doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah salat kami ya Allah. Terimalah amal ibadah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah keluarga yang sehat, keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah, dan jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan pasangan hidup kami ya Allah pasangan hidup yang soleh, dan matikanlah kami kelak ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Pur atau Mbak pembacara. Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Luar biasa. Sami-sami Pak Pur dengan punten. Yang penting remote Ustaz. Sehat selalu. Mboten. Alhamdulillah. Matur suwun sudah dikasih kesempatan. Salam untuk teman-teman di Dengan sana. punten. Nggih, Itu insyaallah. Kak Uci sama Kak Gufron. Nggih. Insyaallah nggih. Sudah disampaikan. Alhamdulillah. Kak Uci baru seminggu sudah cerah wajahnya Ustaz. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. insyaallah nggih. Kak Uci ya Tambah luar cerah biasa itu. wajahnya. Alhamdulillah. Oh, saya udah wajahnya mana nih Pak Uci nih? Oh, saya belum tak lihat ini. Alhamdulillah. Ini, Kak Gufron ada alhamdulillah. nggak nih Kak? Oh, baru Kak Gufron itu. Sampingnya tuh. Eh, Ini oh Kak iya, Rauf wah, sama masya Allah. Alhamdulillah. Ini Kak Rauf sama istri saya nyusul berikutnya Ustaz. Mohon doanya. Amin, amin, Eh, amin. ini pejuang-pejuang Raudhah itu. Amin. Masya Allah. Oh, di Terima kasih pelataran Ustaz. masjid itu Kak Semoga Gufron. lancar. Nggih. Izin Amin, selamat amin. berbulan puasa Ustaz. Nggih. Ayo terus. Belum. Assalamualaikum, salam Monggo. semuanya. Monggo sedaya. Nggih, Monggo saya, sedaya. matur suwun. Sehat-sehat. Sehat semuanya, amin.